Hai semuanya, ada tipe orang yang nggak banyak bicara, nggak suka menonjol, bahkan sering terlewat dalam keramaian. Tapi entah kenapa, orang-orang seperti ini justru punya daya tarik yang kuat. Mereka nggak perlu berusaha keras untuk terlihat keren, tapi ada sesuatu dari cara mereka bersikap, berbicara, atau sekadar diam yang membuat orang lain merasa ingin tahu lebih dalam. Daya tarik seperti ini bukan datang dari wajah yang sempurna, pakaian mahal, atau popularitas di media sosial. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka lakukan tanpa sadar setiap hari. Kebiasaan yang tumbuh dari cara berpikir, dari ketenangan, dari ketulusan yang gak dibuat-buat. Menarik itu bukan soal tampil di depan banyak orang, tapi soal bagaimana seseorang membawa dirinya saat gak ada yang melihat. Ada ketulusan yang bisa terasa bahkan dari cara seseorang mendengarkan. Ada ketenangan yang terpancar dari seseorang yang gak buru-buru menjawab. Dan ada kehangatan dari mereka yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Di dunia yang terlalu bising, di mana semua orang berlomba-lomba untuk didengar, orang yang mampu tenang dalam diam seringkali justru jadi pusat perhatian yang paling tulus. Salah satu kebiasaan yang bikin seseorang diam-diam menarik adalah cara mereka menghargai waktu sendiri. Mereka nggak merasa perlu selalu ditemani, nggak takut sepi, dan nggak bergantung pada validasi orang lain. Waktu sendirian buat mereka bukan sesuatu yang menakutkan, tapi ruang untuk mengenal diri, berpikir, dan memulihkan energi. Dari sana muncul kepercayaan diri yang tenang, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena sudah nyaman dengan diri sendiri. Orang-orang seperti ini biasanya punya aura yang beda, nggak mudah goyah oleh opini, dan selalu tahu kapan harus melangkah atau berhenti. Menarik itu juga tentang ketulusan dalam memperlakukan orang lain, bukan karena ingin dianggap baik, tapi karena memang dasarnya menghormati. Mereka nggak suka drama, nggak suka pamer, dan nggak butuh pengakuan. Tapi setiap kali berbicara, kata-katanya terasa tulus, matanya jujur, dan sikapnya konsisten. Dalam dunia yang penuh basa-basi, ketulusan jadi hal yang langka, dan siapapun yang punya itu secara alami terlihat menarik tanpa perlu banyak usaha. Ada juga kebiasaan kecil yang sering nggak disadari, tapi justru membuat seseorang punya pesona yang tenang, seperti mendengarkan tanpa memotong, memberi perhatian tanpa sibuk dengan ponsel, atau sekadar tersenyum dengan tulus tanpa maksud lain. Orang-orang yang bisa hadir sepenuhnya dalam momen, tanpa berpura-pura, tanpa mencari perhatian, itu langka, dan kelangkaan selalu menarik perhatian. Orang lain mungkin nggak bisa menjelaskan kenapa, tapi ada rasa nyaman yang timbul setiap kali berada di dekat mereka. Kebiasaan lain yang bikin seseorang diam-diam menarik adalah kemampuan menjaga rahasia dan nggak suka menyebarkan gosip. Di zaman sekarang, banyak orang cepat sekali menyebarkan cerita orang lain untuk terlihat tahu banyak hal. Tapi mereka yang tahu kapan harus diam, yang bisa dipercaya, justru punya nilai lebih. Orang akan merasa aman di sekitar mereka. Dalam hubungan apapun, teman, pasangan, atau rekan kerja, rasa aman itu adalah bentuk daya tarik yang paling kuat. Bukan karena misterius, tapi karena bisa diandalkan. Menarik juga datang dari kebiasaan merawat diri tanpa berlebihan. Bukan berarti harus punya tubuh sempurna atau wajah yang selalu tampil maksimal, tapi lebih pada cara memperhatikan diri dengan penuh hormat. Mereka yang tahu kapan harus istirahat, kapan harus menjaga batas, dan kapan harus berkata tidak pada hal yang merugikan diri sendiri terlihat kuat dan dewasa. Ada keindahan dalam seseorang yang tahu batasnya, yang gak memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang, dan yang tahu bahwa mencintai diri sendiri bukan egois, tapi bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Ketenangan adalah magnet yang jarang disadari. Orang-orang yang gak mudah tersulut emosi, yang bisa tetap tenang di tengah tekanan, biasanya punya pesona yang sulit dijelaskan. Mereka mungkin gak bicara banyak, tapi dari sikapnya kita bisa merasakan kedewasaan dan kebijaksanaan. Bukan karena mereka gak punya perasaan, tapi karena mereka belajar untuk gak bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang gak penting. Orang seperti ini jarang terlihat panik, dan kehadirannya sering bikin suasana jadi stabil. Dalam dunia yang serba reaktif, ketenangan itu menular, dan orang yang bisa menularkannya akan selalu menarik. Ada juga kebiasaan memperhatikan hal-hal kecil. Mereka ingat detail yang orang lain lupa.
memperhatikan perasaan orang lain tanpa diminta, dan punya kepekaan yang alami. Misalnya mengingat ucapan seseorang yang sedang sedih, menanyakan kabar setelah lama nggak bertemu, atau sekadar menatap dengan perhatian saat orang lain berbicara. Perhatian semacam ini menunjukkan kedalaman, bukan sekadar basa-basi, dan kedalaman adalah sesuatu yang selalu membuat seseorang menonjol tanpa berusaha. Kebiasaan membaca, belajar hal baru atau memperluas wawasan juga punya peran besar dalam membentuk daya tarik yang diam-diam kuat. Orang yang terus tumbuh, yang punya rasa ingin tahu tinggi, biasanya punya energi positif yang menarik. Mereka punya cerita, punya pandangan, dan gak mudah terpaku pada hal-hal dangkal. Daya tarik seperti ini gak bisa dibuat-buat, karena tumbuh dari proses panjang mengenal diri dan dunia. Orang yang suka belajar biasanya punya cara berbicara yang menyenangkan, karena setiap kalimatnya lahir dari pengalaman dan refleksi, bukan sekadar omongan kosong. Kebiasaan bersyukur juga membuat seseorang punya pesona yang damai. Orang yang terbiasa melihat sisi baik dari hidup, meski sederhana, biasanya punya aura yang menenangkan. Mereka nggak iri dengan pencapaian orang lain, nggak sibuk membandingkan, dan tahu bagaimana menikmati yang dimiliki. Dari rasa syukur itu, muncul sikap yang rendah hati, dan kerendahan hatian selalu membuat seseorang tampak lebih kelas, bahkan tanpa disadari. Dalam diam, orang-orang yang punya kebiasaan baik seperti ini seringkali tumbuh jadi pribadi yang kuat dan berkarakter. Mereka nggak perlu menunjukkan siapa diri mereka lewat kata-kata, karena sikapnya sudah cukup berbicara. Dan mungkin itulah alasan kenapa mereka terlihat menarik. Bukan karena mencoba menjadi sesuatu, tapi karena sudah menjadi diri sendiri sepenuhnya. Menjadi menarik itu bukan soal mengubah diri, tapi tentang memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele. Karena justru dari hal-hal kecil seperti kejujuran, kesabaran, empati, dan ketulusan, seseorang membangun daya tarik yang gak bisa dibeli atau ditiru. Menarik bukan soal gaya hidup mewah, tapi tentang kualitas batin yang tenang dan tulus. Menarik itu bukan tentang berapa banyak orang yang memuji, tapi seberapa tenang hati saat tidak ada yang melihat. Orang yang benar-benar menarik biasanya tidak bergantung pada pengakuan. Mereka sudah tahu siapa diri mereka tanpa perlu meyakinkan siapapun. Ketika seseorang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, ia akan memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Ada rasa damai yang menular, ada keteguhan yang tidak perlu diucapkan. Daya tarik seperti ini tidak bisa dibangun semalam, tapi tumbuh dari kebiasaan memahami diri dan menerima setiap sisi kehidupan apa adanya. Salah satu hal yang membuat seseorang diam-diam menarik adalah cara mereka memperlakukan waktu. Mereka tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak menunda. Mereka tahu bahwa setiap hal ada masanya dan setiap langkah butuh proses. Mereka bisa menikmati perjalanan tanpa terus-menerus khawatir tentang hasil. Di saat banyak orang terjebak dalam keinginan untuk serba cepat, mereka yang bisa sabar menunggu waktu yang tepat justru tampak lebih dewasa dan stabil. Orang seperti ini punya daya tarik yang tidak mencolok, tapi kuat. Karena dari ketenangan mereka, kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru untuk bisa berarti. Ada juga kebiasaan sederhana yang sering diabaikan, tapi ternyata punya pengaruh besar pada kesan seseorang. Cara mereka berbicara. Bukan seberapa banyak kata yang keluar, tapi bagaimana mereka memilihnya. Orang yang berbicara dengan tenang, tidak terburu-buru, dan tahu kapan harus diam, biasanya memberi kesan mendalam. Mereka tidak berusaha menang dalam percakapan, tapi mendengarkan dengan niat memahami. Dalam dunia yang penuh dengan suara dan pendapat, orang yang bisa mendengar dengan sungguh-sungguh adalah mereka yang paling dicari. Karena jarang sekali ada yang benar-benar mau mendengar tanpa menghakimi. Menarik juga datang dari kebiasaan seseorang menjaga integritas bahkan saat tidak ada yang memperhatikan. Mereka tidak memalsukan kebaikan untuk mendapat pujian, tidak berbohong demi kenyamanan, dan tidak memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Integritas seperti ini menciptakan rasa hormat yang tulus. Orang lain mungkin tidak selalu setuju dengan mereka, tapi tetap menghargai kejujuran dan konsistensinya. Dalam jangka panjang, kebiasaan seperti ini membuat seseorang punya reputasi yang kuat. Dan reputasi itu menjadi daya tarik tersendiri, karena kepercayaan adalah hal paling langka di dunia yang penuh kepura-puraan. Kebiasaan untuk terus belajar dari kesalahan juga membuat seseorang terlihat menarik. Mereka tidak takut gagal dan tidak bersembunyi di balik alasan. Setiap kali jatuh, mereka belajar untuk bangkit dengan cara yang lebih baik.
Sikap seperti ini menunjukkan kerendahan hati dan keberanian. Orang yang bisa mengakui kesalahannya bukan berarti lemah, justru mereka punya kekuatan untuk tumbuh. Dan tanpa sadar, sikap seperti itu membuat orang lain merasa nyaman di dekat mereka, karena mereka tidak menghakimi, tidak berpura-pura sempurna, dan tidak berusaha menutupi kekurangan dengan topeng pencitraan. Ada juga kebiasaan menjaga energi. Orang yang menarik diam-diam tahu batas emosinya. Mereka tidak mau buang tenaga untuk hal-hal yang tidak membawa kebaikan. Mereka tidak ikut larut dalam drama, tidak sibuk membalas semua yang menyakitkan, dan tidak menuruti setiap dorongan emosi sesaat. Mereka tahu kapan harus mundur untuk menjaga ketenangan diri. Kebiasaan menjaga energi ini membuat mereka terlihat kuat tanpa harus menunjukkan kekuatan. Karena orang yang bisa mengendalikan dirinya jauh lebih menarik daripada mereka yang sibuk mengendalikan orang lain. Kebiasaan lain yang membuat seseorang punya pesona alami adalah cara mereka memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup. Mereka bisa menikmati hal sederhana seperti cahaya pagi, suara hujan, atau secangkir kopi hangat tanpa tergesa-gesa. Mereka punya kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen, dan itu membuat hidup mereka terasa bermakna. Orang yang bisa menikmati hal kecil biasanya juga lebih mudah bersyukur, dan rasa syukur itu membuat mereka tampak hidup dengan cara yang berbeda. Dari luar mungkin terlihat biasa, tapi dari dekat ada ketulusan yang menenangkan. Seseorang juga terlihat menarik ketika punya tujuan hidup yang jelas. Mereka tidak selalu bicara tentang ambisinya, tapi tindakan mereka konsisten menuju ke sana. Orang yang punya arah hidup biasanya memancarkan energi yang kuat. Mereka tidak mudah tergoyah oleh opini orang lain karena sudah tahu apa yang mereka cari. Mereka bekerja dalam diam, tapi hasilnya berbicara. Daya tarik seperti ini tidak muncul dari kepopuleran, tapi dari konsistensi dan keteguhan yang jarang dimiliki banyak orang. Selain itu, kebiasaan menjaga keaslian diri juga membuat seseorang punya pesona yang sulit digantikan. Mereka tidak memaksakan diri untuk terlihat seperti orang lain, tidak takut berbeda, dan tidak malu dengan kekurangan mereka. Mereka tahu bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih berharga daripada menjadi versi palsu dari orang lain. Dalam dunia yang penuh citra dan pencitraan, keaslian jadi sesuatu yang langka, dan siapapun yang memilikinya akan selalu tampak menonjol tanpa berusaha. Orang yang menarik biasanya juga punya kebiasaan menenangkan orang lain tanpa menggurui. Mereka tidak memberi nasihat dengan nada tinggi, tapi dengan empati. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus hanya mendengarkan. Mereka tidak merasa lebih tahu, tapi hadir dengan tulus. Seringkali kehadiran yang menenangkan jauh lebih bermakna daripada ribuan kata nasihat. Orang seperti ini jadi tempat bersandar yang aman, bukan karena mereka punya semua jawaban, tapi karena mereka bisa memahami tanpa menghakimi. Menarik juga datang dari cara seseorang memperlakukan dirinya ketika tidak sedang baik-baik saja. Mereka tidak memaksakan diri untuk selalu kuat, tapi juga tidak larut dalam kesedihan. Mereka tahu kapan harus istirahat, kapan harus melangkah lagi, dan kapan harus melepaskan. Kebiasaan untuk memahami diri sendiri di saat sulit menunjukkan kedewasaan emosional. Karena orang yang bisa merangkul dirinya dengan sabar juga bisa mencintai orang lain tanpa syarat. Dan dari sana, daya tarik alami muncul bukan dari kepura-puraan, tapi dari kejujuran perasaan. Kebiasaan untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain juga membuat seseorang tampak menarik. Mereka fokus pada perjalanan sendiri, tanpa iri dengan langkah orang lain. Mereka paham bahwa setiap orang punya waktunya, punya jalannya sendiri. Dalam dunia yang penuh tekanan untuk selalu lebih, orang yang bisa tenang dengan ritmenya sendiri justru terlihat paling bahagia. Dari sana muncul rasa percaya diri yang gak berlebihan, cukup untuk tetap rendah hati, tapi juga cukup kuat untuk tetap melangkah meski sendirian. Menarik bukan soal siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang paling tulus menjalani hidupnya. Orang-orang yang punya kebiasaan jujur dengan diri sendiri, sabar menghadapi proses, dan lembut dalam memperlakukan orang lain, takkan selalu punya tempat di hati siapapun. Karena daya tarik sejati tidak bisa diciptakan lewat kepura-puraan, tapi tumbuh dari kebiasaan yang sederhana dan konsisten. Menarik itu bukan hanya tentang apa yang terlihat dari luar, tapi tentang energi yang terasa dari dalam. Ada orang yang begitu masuk ruangan, suasananya langsung berubah. Bukan karena mereka berisik, bukan karena mereka memamerkan sesuatu, tapi karena ada ketenangan yang terpancar dari cara mereka hadir. Energi seperti ini datang dari kebiasaan menjaga pikiran dan hati tetap bersih. Mereka tidak mudah iri, tidak suka mengeluh, dan tidak menyimpan dendam terlalu lama.
Mereka memilih untuk memaafkan bukan karena lupa, tapi karena tahu bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian batin. Kebiasaan menjaga pikiran ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Orang yang terbiasa berpikir positif bukan dalam arti memaksa diri untuk bahagia, tapi dalam arti memahami bahwa setiap hal punya sisi baik, biasanya punya wajah yang lebih teduh. Tatapan mereka lembut, perkataannya menenangkan, dan tindakannya tidak terburu-buru. Mereka memandang dunia bukan dari rasa takut, tapi dari rasa ingin mengerti. Itulah kenapa meskipun mereka diam, keberadaannya menenangkan. Mereka tidak menguras energi orang lain, justru memberi ruang bagi siapapun untuk merasa aman. Ada juga kebiasaan memaknai hidup dengan dalam. Mereka yang menarik diam-diam biasanya tidak menjalani hari begitu saja. Mereka punya kebiasaan merenung, menulis, atau sekedar memikirkan makna dari setiap pengalaman. Mereka tidak melupakan kesedihan, tapi belajar darinya. Mereka tidak menyangkal kegagalan, tapi memetik pelajaran dari sana. Setiap luka yang mereka alami menjadi bagian dari kebijaksanaan, dan kebijaksanaan seperti itu terpancar dalam sikap, dalam cara mereka memperlakukan orang lain, dalam kesabaran mereka menghadapi masalah, dan dalam ketenangan mereka saat banyak hal tidak berjalan sesuai harapan. Menarik itu juga soal bagaimana seseorang memandang orang lain. Orang yang bisa melihat kebaikan dalam diri orang lain, bahkan dalam situasi yang sulit, biasanya memancarkan aura positif. Mereka tidak cepat menghakimi, tidak mudah membenci, dan tahu bahwa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kebiasaan untuk melihat sisi baik orang lain membuat hati mereka lebih lembut. Dan hati yang lembut selalu punya daya tarik yang kuat, karena jarang ada yang memilikinya di dunia yang penuh persaingan dan penilaian. Seseorang juga bisa terlihat menarik dari kebiasaan kecil seperti menjaga tutur kata. Mereka tidak asal bicara, tidak menggunakan kata untuk menyakiti, dan tidak berusaha menonjol lewat kata-kata tajam. Mereka tahu bahwa bicara itu bukan hanya soal menyampaikan pikiran, tapi juga tentang menghormati perasaan orang lain. Dalam setiap percakapan, mereka berusaha membuat suasana tetap ringan dan nyaman. Orang seperti ini tidak butuh kata-kata rumit untuk membuat kesan, karena kesantunan mereka sudah cukup membuat orang ingin mendekat. Ada pula kebiasaan menjaga jarak yang sehat. Orang yang menarik diam-diam biasanya tahu kapan harus dekat dan kapan harus memberi ruang. Mereka tidak terlalu bergantung pada orang lain, tapi juga tidak menutup diri. Mereka memahami bahwa setiap hubungan butuh keseimbangan. Dalam diam, mereka menghargai privasi, menghormati batas, dan tidak memaksa orang lain untuk selalu mengerti mereka. Dari sikap seperti itu, lahir rasa hormat dan rasa ingin tahu. Orang lain merasa nyaman karena mereka tidak posesif, tapi juga tidak acuh. Menarik juga bisa muncul dari cara seseorang menghadapi kesepian. Banyak orang takut sendirian, tapi mereka yang bisa berdamai dengan sepi justru tumbuh jadi pribadi yang kuat. Mereka tidak butuh keramaian untuk merasa berharga, tidak butuh validasi untuk merasa berarti. Mereka menikmati waktu sendiri bukan karena antisosial, tapi karena tahu bahwa kesendirian bisa jadi ruang untuk tumbuh. Dari sana muncul ketenangan yang sulit ditiru, karena hanya orang yang bisa menikmati kesendirian yang mampu hadir sepenuhnya dalam kebersamaan. Kebiasaan bersikap rendah hati juga menjadi magnet tersendiri. Orang yang rendah hati tidak merasa lebih hebat dari siapapun meski punya banyak hal untuk dibanggakan. Mereka tidak perlu menunjukkan pencapaian untuk diakui, karena mereka tahu nilainya tidak ditentukan oleh tepuk tangan. Rendah hati membuat seseorang tampak ringan. Orang lain merasa aman di sekitar mereka tanpa takut dibandingkan atau direndahkan. Dan tanpa disadari, kerendahan hati itu justru membuat mereka semakin dihargai. Seseorang juga terlihat menarik ketika mereka punya konsistensi antara ucapan dan tindakan. Mereka tidak banyak janji, tapi selalu menepati apa yang sudah dikatakan. Orang seperti ini memberi rasa aman dan kepercayaan. Dalam hubungan apapun, konsistensi jauh lebih menarik daripada kata-kata manis. Karena dunia penuh dengan janji yang tidak ditepati, mereka yang bisa diandalkan akan selalu berbeda.
Keberadaan mereka seperti jangkar yang menenangkan di tengah lautan yang bergelombang. Menarik itu juga soal bagaimana seseorang menghadapi dunia yang keras dengan hati yang lembut. Orang seperti ini tahu bahwa tidak semua hal bisa dikontrol, tapi mereka tetap memilih untuk bersikap baik. Mereka sadar bahwa dunia tidak selalu adil, tapi mereka tidak membiarkan kepahitan mengubah kebaikan di dalam diri mereka. Mereka punya kebiasaan memelihara empati, meskipun sering disalahpahami. Dan empati adalah salah satu bentuk kekuatan paling indah yang bisa dimiliki manusia. Karena hanya mereka yang kuat yang mampu tetap lembut di dunia yang kasar. Ada juga kebiasaan mentertawakan diri sendiri yang membuat seseorang tampak ringan dan apa adanya. Mereka tidak terlalu serius menghadapi kesalahan kecil, tidak merasa harus sempurna setiap saat. Mereka bisa mentertawakan kekeliruan tanpa merasa malu dan bisa menerima kritik tanpa marah. Kebiasaan seperti ini membuat mereka terlihat dewasa dan menyenangkan. Karena siapapun yang bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan dirinya akan memancarkan aura yang jujur, hangat, dan menenangkan. Menarik itu bukan berarti harus selalu bahagia. Justru, orang yang bisa menerima bahwa hidup tidak selalu mudah terlihat lebih manusiawi. Mereka tidak menutupi kesedihan dengan kepura-puraan, tapi juga tidak larut di dalamnya. Mereka tahu bahwa sedih itu bagian dari hidup dan mereka mengizinkan diri untuk merasakannya tanpa kehilangan arah. Kebiasaan menerima perasaan dengan jujur menciptakan kedalaman. Orang lain merasa bisa percaya karena tahu mereka tidak palsu. Di tengah kultur yang sering menuntut kita untuk selalu tampak baik-baik saja, kejujuran emosional seperti ini jadi sesuatu yang langka dan berharga. Menarik itu dilahirkan dari keseimbangan antara kuat dan lembut, antara yakin dan rendah hati, antara dekat dan memberi ruang. Dan kebiasaan yang membuat seseorang diam-diam menarik adalah kebiasaan yang menjaga keseimbangan itu tetap hidup di tengah dinamika kehidupan sehari-hari. Menarik yang sesungguhnya tidak muncul dari usaha untuk terlihat menarik. Justru, daya tarik sejati lahir dari keaslian yang tumbuh pelan-pelan. Dari kebiasaan yang dibentuk tanpa niat untuk pamer, tapi karena memang ingin hidup dengan tenang dan bermakna. Keaslian adalah hal yang sulit dijaga di zaman di mana semua orang ingin terlihat sempurna. Tapi, mereka yang tetap bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa pencitraan, akan selalu tampak beda. Ada sesuatu yang jujur dalam diri mereka yang terasa bahkan tanpa kata. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang membuatnya menarik, tapi selalu ingin lebih lama berada di dekat mereka. Kebiasaan menjadi diri sendiri ini tidak datang dari rasa cuek atau acuh, tapi dari keberanian untuk jujur. Jujur bahwa tidak semua hal harus disukai orang lain, jujur bahwa kadang kita tidak tahu arah, dan jujur bahwa tidak apa-apa menjadi berbeda. Orang yang berani jadi dirinya sendiri tidak berusaha menyesuaikan diri dengan semua orang. Mereka memilih untuk cocok dengan dirinya dulu, baru kemudian dunia. Dari sana muncul ketenangan yang jarang ditemukan. Karena ketika seseorang sudah tidak sibuk berpura-pura, hidup jadi terasa lebih ringan dan orang lain bisa merasakannya. Menarik juga muncul dari cara seseorang memandang kegagalan. Orang yang menarik tidak menganggap kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Mereka tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi juga tidak menyalahkan keadaan. Mereka belajar dari setiap kesalahan, lalu melangkah lagi dengan lebih bijak. Kebiasaan untuk tidak menyerah dan tidak kehilangan harapan membuat seseorang punya cahaya tersendiri. Karena dari luka yang disembuhkan dengan sabar, lahir kekuatan yang tak terlihat. Dan kekuatan itu yang memikat siapapun yang melihat. Ada kebiasaan lain yang membuat seseorang diam-diam menarik. Kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Mereka tahu kapan harus membantu orang lain, tapi juga tahu kapan harus istirahat. Mereka bisa peduli tanpa kehilangan diri, bisa lembut tanpa dimanfaatkan. Dalam hubungan, mereka memberi bukan karena ingin dibalas, tapi karena memang tulus. Namun saat waktunya menjaga diri tiba, mereka tahu bagaimana berkata tidak tanpa merasa bersalah. Sikap seperti ini menunjukkan kedewasaan emosional, dan kedewasaan adalah bentuk keindahan yang tidak bisa dilihat mata, tapi terasa oleh hati. Orang yang menarik juga punya kebiasaan menikmati proses. Mereka tidak hanya fokus pada hasil, tapi menikmati setiap langkah yang membawa mereka ke sana.
Mereka tahu bahwa pertumbuhan tidak terjadi dalam semalam. Mereka menghargai perjalanan termasuk hari-hari yang tidak menyenangkan. Orang seperti ini biasanya punya aura yang lembut tapi kuat. Mereka tidak terburu-buru, tidak mudah menyerah, dan tidak iri pada pencapaian orang lain. Mereka berjalan dengan ritme sendiri, dan itu membuat mereka tampak tenang di tengah dunia yang penuh perlombaan. Kebiasaan menjaga rasa ingin tahu juga membuat seseorang terlihat hidup dan menarik. Mereka tidak berhenti belajar hanya karena usia bertambah atau karena merasa sudah tahu sejalannya. Mereka selalu ingin tahu, bukan untuk terlihat pintar, tapi karena ingin memahami dunia lebih dalam. Orang yang punya rasa ingin tahu tinggi biasanya lebih terbuka, lebih fleksibel, dan lebih mampu beradaptasi. Dalam percakapan mereka tidak hanya bicara, tapi bertanya dengan tulus. Dan dari pertanyaan yang tulus lahir koneksi yang lebih hangat dan manusiawi. Seseorang juga bisa terlihat menarik dari cara mereka mengekspresikan kebahagiaan. Mereka tidak perlu tertawa keras untuk menunjukkan senang, tapi ekspresinya selalu tulus. Mereka bisa bahagia atas keberhasilan orang lain tanpa merasa kalah, dan bisa bersyukur atas hal-hal kecil tanpa perlu alasan besar. Kebiasaan sederhana seperti ini membuat mereka punya aura positif yang menular. Orang yang bahagia dengan hidupnya tanpa banyak syarat akan selalu memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Kebiasaan tidak membicarakan orang lain di belakang juga membuat seseorang punya nilai yang tinggi di mata banyak orang. Mereka tidak terlibat dalam gosip, tidak ikut memperkeruh suasana, dan tidak senang melihat orang lain jatuh. Mereka tahu bahwa menjaga ucapan berarti menjaga hati. Dari kebiasaan seperti itu lahir rasa hormat yang tulus dari orang lain. Karena semakin banyak seseorang menjaga mulutnya, semakin banyak orang merasa aman di dekatnya. Dan rasa aman adalah bentuk daya tarik yang tidak bisa diciptakan dengan gaya atau penampilan. Ada juga kebiasaan memberi apresiasi pada hal-hal kecil. Mereka tidak hanya memuji yang besar, tapi juga menghargai usaha sekecil apapun. Mereka tahu bagaimana membuat orang lain merasa dilihat dan dihargai. Kebiasaan seperti ini menunjukkan empati dan kepekaan yang tinggi. Orang seperti ini tidak perlu menjadi pusat perhatian, tapi tanpa sadar, mereka menjadi tempat yang nyaman bagi banyak orang. Karena setiap kali berbicara dengan mereka, selalu ada rasa diterima apa adanya. Orang yang menarik biasanya punya pandangan hidup yang luas. Mereka tidak cepat tersinggung, tidak sempit berpikir, dan tidak memaksakan pendapat. Mereka tahu bahwa setiap orang punya latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Kebiasaan memahami tanpa menghakimi membuat mereka lebih dewasa secara emosional. Mereka tidak sibuk membenarkan diri, tapi berusaha memahami. Dan dari kebiasaan itulah lahir kedamaian batin, sesuatu yang selalu terpancar keluar tanpa perlu dijelaskan. Kebiasaan menghargai waktu juga membuat seseorang lebih menarik. Mereka tidak suka membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Mereka hadir penuh saat bersama orang lain, tapi juga tahu kapan harus fokus pada diri sendiri. Mereka tahu bahwa waktu adalah hal paling berharga, dan cara seseorang memperlakukan waktunya mencerminkan bagaimana mereka memperlakukan hidup. Orang yang menghargai waktu terlihat lebih disiplin, lebih fokus, dan punya arah yang jelas. Tanpa sadar, orang lain akan kagum pada konsistensi itu. Ada hal lain yang membuat seseorang diam-diam menarik. Cara mereka menghadapi dunia dengan rasa humor yang sehat. Mereka bisa melihat sisi lucu dari kehidupan tanpa mengejek orang lain. Mereka bisa menertawakan masalah tanpa meremehkan penderitaan. Humor seperti ini bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk meringankan beban. Orang yang bisa membawa suasana ringan tanpa kehilangan makna selalu disukai banyak orang. Karena hidup sudah cukup berat, dan mereka hadir seperti udara segar yang membuat semua terasa lebih mudah. Orang yang menarik juga punya kebiasaan menjaga janji kecil. Mereka menghargai komitmen, sekecil apapun. Mereka tidak seenaknya membatalkan rencana, tidak mengingkari kata, dan tidak meremehkan hal yang dianggap kecil oleh orang lain. Dari kebiasaan menepati hal-hal kecil itulah tumbuh kepercayaan besar. Karena sesungguhnya, orang yang bisa dipercaya dalam hal kecil akan selalu dihormati dalam hal besar. Dan rasa percaya adalah fondasi dari semua hubungan yang baik. Menarik bukan berarti perfect. Justru orang yang tahu dan menerima ketidaksempurnaannya dengan lapang dada terlihat lebih kuat. Mereka tidak menutupi kekurangan, tapi juga tidak menjadikannya alasan untuk berhenti tumbuh. Mereka belajar mencintai diri apa adanya sambil terus memperbaiki diri. Kebiasaan menerima diri ini memunculkan pesona yang jujur karena orang lain bisa merasakan ketulusan di baliknya. Tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang berdamai dengan diri sendiri. Menjadi pribadi yang diam-diam menarik bukan tentang berusaha tampil sempurna, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri dengan tenang, konsisten, dan tulus.
Orang yang menarik secara diam-diam biasanya tidak sadar kalau dirinya memang menarik. Mereka sibuk memperbaiki diri, fokus menata hidup, bukan sibuk membuktikan nilai dirinya lewat pengakuan orang lain. Daya tarik semacam ini datang dari keaslian, bukan pencitraan. Dari kestabilan batin, bukan dari kesan luar yang berlebihan. Salah satu kebiasaan yang membuat seseorang diam-diam menarik adalah ketika mampu menjaga energi. Tidak semua hal perlu direspons, tidak semua masalah harus dihadapi dengan emosi. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan cukup diam. Dalam dunia yang bising dan cepat, ketenangan adalah magnet. Orang akan merasa nyaman di dekat mereka karena mereka tidak menyebarkan kecemasan. Mereka memberi rasa aman bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat sikap yang tenang dan tidak mudah goyah. Kebiasaan lain yang membuat seseorang diam-diam menarik adalah kemampuan untuk menerima kehidupan sebagaimana adanya. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, dan mereka tidak memaksa segalanya sesuai keinginan. Mereka bisa beradaptasi tanpa kehilangan arah. Ketika kecewa, mereka tidak menyalahkan siapapun. Ketika bahagia, mereka tidak merasa paling hebat. Ada keseimbangan dalam cara mereka menatap hidup, dan keseimbangan itulah yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Orang yang diam-diam menarik juga punya kebiasaan menghargai waktu sendiri. Mereka tidak takut sendirian karena mereka tahu bahwa kesepian bukan musuh, tapi ruang untuk bertumbuh. Dalam kesendirian, mereka mengenali diri, memahami perasaan, dan memperbaiki pola pikir. Mereka tidak bergantung pada keramaian untuk merasa hidup. Justru dalam keheningan, mereka menemukan arah. Dan anehnya, ketika seseorang sudah nyaman dengan dirinya sendiri, tanpa disadari, orang lain jadi ingin mengenalnya lebih dalam. Menarik bukan berarti harus banyak bicara atau selalu jadi pusat perhatian. Justru daya tarik sejati sering lahir dari orang-orang yang tahu cara mendengarkan. Mereka mendengarkan dengan tulus, bukan hanya untuk membalas atau menilai. Saat berbicara, mereka membuat orang lain merasa penting, karena perhatiannya nyata. Di dunia yang sibuk mencari validasi, kemampuan untuk benar-benar hadir dan mendengarkan adalah kualitas langka yang membuat seseorang terlihat istimewa tanpa harus berusaha keras. Kebiasaan lain yang membuat seseorang diam-diam menarik adalah menjaga tutur kata dan sikap. Mereka tidak berbicara buruk tentang orang lain, tidak menyebar drama, dan tahu kapan harus diam. Bukan karena takut, tapi karena paham bahwa tidak semua hal pantas diperjuangkan lewat perdebatan. Mereka memilih kedamaian daripada pembuktian. Mereka tahu, semakin sedikit seseorang bicara tentang dirinya, semakin banyak yang ingin tahu. Dan semakin sedikit seseorang menilai orang lain, semakin besar rasa hormat yang muncul darinya. Selain itu, orang yang diam-diam menarik sering punya prinsip kuat. Mereka tahu apa yang mereka mau, tapi tidak memaksakan orang lain ikut sejalan. Mereka berdiri teguh, namun tetap rendah hati. Mereka tidak butuh pengakuan karena mereka sudah damai dengan diri sendiri. Mereka tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Ketegasan yang lembut seperti ini membuat mereka disegani tanpa harus berteriak. Menarik juga datang dari kebiasaan sederhana, memperhatikan hal kecil. Orang yang diam-diam menarik biasanya peka terhadap sekitar, hal-hal yang sering luput dari perhatian banyak orang. Mereka melihat detail, mengingat hal-hal kecil, dan tahu cara menghargai momen. Saat orang lain sibuk mengejar hal besar, mereka justru menikmati yang sederhana. Itulah yang membuat mereka terasa tulus, membumi, dan hangat. Mereka juga punya kebiasaan mengembangkan diri tanpa henti. Tidak harus besar, tapi selalu ada langkah kecil setiap hari. Mereka membaca, belajar, memperbaiki kebiasaan, dan mencoba hal baru. Tanpa sadar, mereka membangun aura yang terus berkembang. Bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena ingin hidupnya lebih bermakna. Orang yang tumbuh secara diam-diam, lama-lama memancarkan cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Dan mungkin kebiasaan paling menarik dari semuanya adalah ketulusan. Orang yang tulus tidak punya motif tersembunyi. Mereka baik karena ingin baik, bukan karena ingin disukai. Mereka membantu tanpa pamer, mencintai tanpa mengikat, dan berbuat tanpa menghitung. Di dunia yang serba cepat dan penuh kepalsuan, ketulusan terasa langka, dan itulah yang membuat seseorang bisa mencuri perhatian tanpa sadar. Menjadi pribadi yang diam-diam menarik tidak berarti harus berubah jadi orang lain. Justru sebaliknya, itu berarti berani menjadi diri sendiri dengan tenang.
Tidak perlu membuktikan, tidak perlu menjelaskan. Cukup fokus pada perjalanan diri dan biarkan hasilnya berbicara. Orang yang tenang bukan berarti lemah, tapi sudah paham bahwa hidup tidak perlu diwarnai pertarungan ego. Ketika seseorang belajar menerima dirinya, memperbaiki tanpa henti, menjaga ketenangan, dan berbuat dengan niat baik, daya tariknya akan muncul alami. Tanpa makeup berlebihan, tanpa pencitraan di media sosial, tanpa memaksa perhatian. Daya tarik sejati bukan tentang penampilan, tapi tentang energi yang dipancarkan dari keaslian. Pada akhirnya, menjadi pribadi yang diam-diam menarik adalah tentang keseimbangan antara keheningan dan kebijaksanaan, tentang mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus berdiam, tentang keberanian untuk hidup apa adanya tanpa kehilangan arah. Dan kalau dipikir-pikir, dunia memang butuh lebih banyak orang seperti itu. Orang yang menenangkan bukan menuntut perhatian, yang memberi inspirasi bukan mencari pengakuan. Karena kadang justru orang yang paling tenanglah yang meninggalkan kesan paling dalam.